Oke. Oke guys, kembali lagi di Stripes After Dark. Jadi hari ini aku mau sedikit cerita dan sharing karena beberapa saat lalu aku tuh barusan liburan ke Jepang guys. Nah, pada saat aku ke sana itu tuh culture shocknya besar banget. Salah satunya yang menurutku paling efek itu, dan mungkin kalian juga sudah dengar di mana-mana, yaitu tong sampah. Karena bener guys, nggak cuma di TikTok atau di mana, bener-bener kalian kalau ke sana nyari tong sampah itu sulitnya bukan main. Aku tuh habis beli Starbucks, habis itu mau buang kan ke stasiun kereta mau buang, itu tuh nggak ada sampah. Bayangin, aku tuh sudah mikir pasti di depannya stasiun kereta tuh ada sampah lah, ada tong sampah. Kalau nggak mau buang di mana, ternyata nggak ada. Bahkan sampai masuk kereta pun aku nggak ketemu tong sampah sama sekali. Dan akhirnya aku harus taruh di kresek oleh-olehku. Dan ketika aku pulang, aku cari tahu kenapa sih di Jepang jarang untuk mencari tong sampah. Nah, ternyata guys, ada sisi gelap dari Jepang yang menyebabkan kenapa mereka itu dengan sengaja ini menyingkirkan tong-tong sampah di area-area publik. Nah, ternyata setelah saya riset itu, selain karena sistem recycle Jepang yang bagus dan kompleks, tapi sisi gelapnya adalah kejadian tahun 1995. Yaitu di bulan Maret 1995, di mana ada sebuah serangan teror dari sebuah grup sekte sesat yang ada di Jepang yang menggemparkan Jepang. Nah, serangan ini adalah serangan teroris terbesar di Jepang zaman modern. Ternyata guys, ada sebuah sekte sesat di Jepang. Namanya Aum Shinrikyo. Bentar, aku baca dulu ya guys, karena namanya sulit. Aum Shinrikyo. Dan sekte ini terkenal. Nah, awal mulanya gimana? Awal mulanya gini loh. Kita bicara penemunya. Siapa sih yang mencetuskan sekte sesat ini? Sekte sesat ini tuh sebuah sekte yang menggabungkan nilai-nilai dari agama Hindu, Buddha, Taoism, agama Tao dari China, terus Kristen juga. Tapi Kristen yang diambil itu cuman kalau nggak salah sebagian besar cuman ini apokalipsnya doang, jadi kayak kiamatnya doang dari Alkitab itu yang diambil. Sekte ini dimulai oleh seseorang bernama Chizuo Matsumoto yang lahir pada tanggal 2 Maret 1955. Dia ini anak keempat dari sebuah keluarga yang besar guys, tapi miskin. Keluarganya itu dia itu membuat tatami. Jadi kalian kalau tahu tatami itu mungkin kayak ini loh, kayak lantainya Jepang itu loh, kayak karpetnya rumah-rumah Jepang yang tradisional itu, atau mungkin ranjangnya dia yang tidur di lantai itu namanya tatami. Yang spesial, Chizuo ini lahir dengan glukoma. Jadi dia tuh punya penyakit bawaan infantil glukoma. Jadi itu sebuah glukoma di mata, tapi dari lahir sudah ada gitu. Nah, itu karena glukoma ini dia itu buta di mata kiri, buta total, dan di mata kanan dia buta sebagian. Jadi mata kanannya ini bisa lihat tapi nggak sempurna. Karena itu dia harus disekolahkan di sekolah khusus orang-orang yang buta, nggak bisa melihat. Nah, di sekolah ini dia tuh jadi bully. Kenapa jadi bully? Karena teman-temannya yang lain itu buta semua kan, buta total semua kebanyakan. Sedangkan dia tuh masih bisa lihat sedikit. Jadi dia tuh jadi kayak kepalanya gitu loh. Karena cuman dia yang bisa lihat sedikit, meskipun sedikit ya. Dan teman-temannya itu dibully, dipukuli dan dimintai duit. Karena teman-temannya kasihan, buta total semua, nggak bisa apa-apa, dibully sama yang bisa lihat sedikit. Jadi mereka mau nggak mau nurut-nurut aja. Nah, dia akhirnya sekolah dan sampai dia lulus dia mau apply ke university tapi ditolak karena yaitu dia buta, dan pada akhirnya dia mempelajari Chinese medicine, yaitu kayak tradisional Chinese medicine sama akupuntur. Nah, itu tuh fun fact, itu pekerjaan yang banyak dilakukan sama orang-orang buta di Jepang pada zaman itu. Nah, setelah dia belajar itu dia buka
buka kayak les-lesan gitu loh, tapi dia fokus di yoga dan meditasi. Jadi awalnya itu bukan sekte sesat, mulainya itu dia tuh dari kelas-kelas yoga, dari kelas-kelas meditasi yang ada bau-bau agamanya, entah Hindu atau Buddha, aku kurang mengerti juga. Nah setelah itu dia menikah dan punya 12 anak pada akhirnya. Dia tuh ketika setelah menikah dia tuh mulai tertarik sama hal-hal yang dia mempelajari agama-agama. Jadi semua agama itu sebagian besar dipelajari, kayak Hindu, Buddha, Taoism sama Kristen itu dipelajari sama dia. Jadi dia pelajari dan dia mengganti namanya dari Chizuo Matsumoto tadi menjadi Shoko Asahara. Nah, Shoko ini artinya persembahan dan Asahara ini artinya nggak ada artinya, dia cuma namanya keren aja, namanya kayak orang kaya gitu loh, keluarga orang kaya Asahara. Kalau Matsumoto kan kayak nama orang biasa di Jepang katanya gitu. Nah setelah dia buka itu kelas, dia itu pergi ke India, dan dia pergi ke India itu dia ketemu sama Dalai Lama. Dalai Lama kalian tahu lah, itu mungkin kayak kepalanya agama Buddha ya, Dalai Lama di India, dan dia sempat foto-foto sehingga ketika dia pulang dia mempublish buku. Jadi dia itu mempublish buku di mana dia itu menunjukkan dia bisa terbang. Jadi dia bisa terbang itu fotonya mungkin ini. Nah, dia terbang kayak gitu kan guys. Nah padahal banyak orang yang ngomong itu nggak terbang, sebenarnya dia itu cuman foto sambil loncat gini loh, loncat jebret, loncat di foto, jebret, loncat di foto. Nah makanya kelihatannya terbang, tapi pada saat itu tahun 80-an orang kan nggak ngerti kayak gitu-gitu, editan foto nggak ngerti. Jadi disebarkan foto itu dan ada fotonya dia ngomong-ngomong sama Dalai Lama, hits langsung. Berarti orang-orang mikir, wah orang ini benar-benar bukan orang sembarangan, punya ilmu tinggi, sudah tervalidasi sama ngomong-ngomong sama Dalai Lama. Jadi orang percaya kalau dia bisa benar-benar bisa terbang. Terus dia juga mengaku dia bisa mengontrol cuaca. Dia mengaku dia punya kekuatan telekinesis, bisa menggerakkan barang tanpa dipegang. Dia punya kekuatan gaib dan banyak orang yang percaya. Karena yaitu dia tervalidasi. Nah, pada tahun 1987 dia mulai membuka sektenya itu, namanya Aum Shinrikyo. Nah ini tuh Aum Shinrikyo ini saking besarnya pada saat itu sampai pemerintah Jepang itu memberikan izin kalau Aum Shinrikyo ini sebuah kelompok agama yang legal. Jadi agamanya itu pengajarannya diakui mungkin secara hukum di Jepang ya. Aku kurang mengerti gimana prosesnya, tapi diakui kalau ini adalah sebuah kelompok agama di Jepang yang legal dan berbadan hukum lah. Sampai suatu saat setelah dia membuka sekte itu, dia mengeklaim bahwa dirinya itu adalah utusan Tuhan. Karena dia itu bermeditasi kan, dia bermeditasi di sebuah pantai di Kanagawa. Dan dia ngomong kalau ada Tuhan datang dari langit, dan Tuhan itu ngomong sama dia, kamu ini adalah dewa cahaya, God of Light. Nah dia ngomong ke si Asahara ini, kamu ini dewa cahaya yang akan memimpin pasukan-pasukan dewa-dewa lainnya di bumi untuk memenangkan peperangan terakhir. Peperangan terakhir itu apa ya? Kalau di kitab Kristen Armageddon. Dia ngeklaim kalau dia ini pemimpinnya. Artinya apa? Dia mengklaim bahwa dia itu Kristus dari agama Kristen, dari Alkitab. Sampai dia mempublish buku namanya Declaring Myself the Christ, dan di bukunya itu ada fotonya, kalian bisa lihat fotonya dia disalib kayak Tuhan Yesus, dan dia pakai mahkota semuanya lah, kayak pokoknya dia mengikuti gambar-gambar Tuhan Yesus dari agama Kristen. Dan orang-orang itu benar-benar di sekitarnya itu menganggap bahwa dia ini orang yang kudus, orang yang tidak bercacat celah, sempurna, punya kuasa. Sampai orang-orang itu guys belain makan makanan bekas dia yang nggak habis dari piring-piringnya dia, sama orang-orang tuh dimakan. Air mandinya dia kan mandi, airnya bekas air mandinya itu diminum. Jadi orang-orang tuh pengikutnya dia itu cari ya apa caranya dapat air bekas dia mandi, diminum. Terus kalau ketemu rambutnya dia kan panjang, janggutnya juga panjang. Kalau ada rambutnya yang jatuh atau apa, sama pengikutnya itu diseduh jadi teh, terus diminum. Kalau aku dengar cerita ini ingat ini loh, Ponari ya. Ponari zaman dulu kan sempat kayak gitu juga orang-orang.
Jepang dulu juga gitu guys, sampai kayak gitunya. Dan ini mulai masuk ke sisi gelap Aum Shinrikyo. Jadi setelah dia terkenal, dia masuk TV-TV, dia diinterview di TV-TV besar di Jepang, dia sampai menerbitkan majalah-majalah, dia punya radio, dia punya anime sendiri bahkan. Jadi dia itu saking kayanya dari uang-uang pengikutnya itu, dia sampai membuat rumah produksi untuk memproduksi anime yang bercerita tentang dia dan bagaimana dia itu juru selamat, dia itu akan menyelamatkan dunia dan lain-lain itu lewat anime. Jadi uangnya banyak banget, kalau nggak salah itu sampai ratusan juta dolar loh guys. Itu sudah mungkin miliaran triliunan pada tahun 1980-90-an. Itu uang yang sangat banyak loh. Untuk join di kelompok sekte itu nggak gampang guys. Ternyata kalau kalian join, ada mantan pengikutnya itu yang cerita ketika sudah kejadian semuanya itu sudah ketangkep, dia cerita untuk join dia itu harus merogoh gocek $8.000. Pada saat itu tuh duit yang banyak. $8.000 itu kalau sekarang ya banyak sih, ratusan juta guys, setauku ya. Mungkin ini konvertannya segini, ratusan juta. Jadi orang-orangnya itu harus ngasih duit banyak, padahal sekte ini mengajarkan nggak boleh jadi orang materialisme, tapi dia minta duit banyak. Untuk join juga katanya itu kamu harus ini disubmerge atau ditenggelamkan di air, di aqua, kayak di tank air gitu, terus kamu ditenggelamkan selama beberapa lama. Nah, ada juga yang ngomong kalau kamu tuh harus dikurung, dikubur di bawah tanah selama beberapa hari. Dan sampai beberapa calon pengikutnya itu yang akhirnya meninggal pada saat mengikuti acara-acara supaya bisa masuk sekte itu. Dan yang masuk itu guys kebanyakan anak-anak kuliahan dari kuliahan ternama di Jepang, karena mereka merasa di Jepang itu kan culture-nya kuat banget, ekspektasi sosial, nilai-nilai sosial, norma-norma sosial itu kan banyak yang kuat. Jadi kamu tuh diekspektasi kamu sekolah, lulus uni, kerja, menikah, gitu, beli rumah, kerja terus sampai kamu tua, meninggal sudah. Dan banyak anak-anak muda kan pasti nggak mau, waduh aku mau jalan lain, nggak mau kayak gini. Itu kenapa banyak orang-orang pinter dan muda-muda join mereka. Kenapa ini penting? Karena nanti ketika dia membuat racun itu tuh nggak gampang dan butuh orang-orang pinter ini. Setelah banyak berita simpang siur, berseliweran, orang-orang meninggal, ada yang keluarga-keluarga yang dipisahkan, yang nggak boleh ketemu sama keluarganya, yang nggak join sama grup ini, itu tuh mulai banyak korban-korban guys, mau nggak mau kan, karena pengikutnya ini global, seluruh dunia pengikutnya ini, dan orang-orang ini pasti ada korbannya, yang meninggal, yang keluarganya ngomong, oh adikku dibunuh sama itu grup itu karena join ikut acaranya, habis itu nggak pulang, hilang apa, banyak kejadian kayak gitu guys. Nah, ada seorang lawyer, sebuah pengacara yang dia ini spesialis untuk sekte-sekte kayak gini. Jadi mungkin kejadian ini nggak 1-2 kali ya, tapi sering terjadi mungkin di Jepang. Jadi ada lawyer yang dia ini spesialis untuk menjatuhkan sekte-sekte sesat kayak gini. Jadi gimana caranya? Dia mengumpulkan korban-korban ini, dimintai kesaksian, cerita, nanti dia membuat class action lawsuit. Jadi kayak sebuah dituntut, tapi orang banyak yang nuntut, ratusan. Jadi kemungkinan untuk menang tuh lebih besar. Itu namanya class action lawsuit. Nah, setelah dia mengumpulkan grup ini, sekte ini, Aum ini juga pastinya sadar, oh ini ada pengacara yang cari gara-gara, mau menjatuhkan kita di pemerintah. Karena Aum ini, apalagi Asahara ini kaya kan, dan dia punya banyak teman di pemerintahan, di tentara. Itu banyak sekali teman dan anggota. Jadi anggotanya dia itu beberapa, ada yang dari militer, ada yang dari pemerintahan. Jadi dia memiliki koneksi yang kuat. Nah, pengacara ini mau menjatuhkan. Nah, si Aum ini di beberapa tahun terakhir dia itu membuat sebuah subdivisi dari sekte itu yang dikhususkan untuk meneliti dan mengembangkan senjata kimia. Jadi sekte keagamaan nih, dia punya divisi senjata kimia. Divisi ini akhirnya disuruh untuk membunuh lawyer ini. Nah, sampai kayak gitu guys. Jadi lawyer ini suatu hari dicariin di kotanya,
di sebuah stasiun, ditunggu sama beberapa anggota sekte mau dibunuh, tapi nggak ketemu. Karena hari itu hari libur katanya. Terus akhirnya anggota sekte ini tahu di mana rumahnya, rumah lawyernya ini. Sehingga pada pukul 3 pagi, anggota 5, kalau nggak salah 5 anggota sekte ini, dia datang ke rumah lawyernya itu. Dan lawyernya itu punya istri sama anak bayi 14 bulan. Jadi yang lawyernya ini, kepalanya dipukul sama palu, mati kan. Habis itu istrinya itu disuntik sama potasium klorida atau apa, pokoknya sesuatu yang beracun, dan akhirnya istrinya itu juga meninggal. Dan yang paling mengenaskan guys, anak bayi ini 14 bulan disuntik sama racun ini di tangannya, langsung mati. Jadi benar-benar sekejam itu sekte ini kalau mau membunuh seseorang. Pada akhirnya mayatnya ini, giginya itu dihancurkan supaya nggak terdeteksi, karena kalau gigi kan masih bisa diidentifikasi kan. Mayat itu kalau giginya masih ada, kalau nggak salah ya, itu tuh masih bisa diidentifikasi ini tuh mayatnya siapa. Tapi kalau giginya sudah hancur, sudah nggak ada, itu lebih sulit untuk diidentifikasi. Akhirnya mayatnya ini dimasukkan di sebuah drum, mayatnya di drum 3, terus dipisah di seluruh Jepang. Jadi supaya orang nggak tahu ini mayatnya siapa. Jadi sudah, akhirnya salah seorang yang mencoba untuk mengalahkan sekte ini sampai situ aja, meninggal karena kekejaman Asahara ini dan sektenya. Kembali lagi, kenapa kok tong sampah di Jepang dan di Tokyo itu jarang? Pada tanggal 20 Maret 1995 itu terjadi serangan. Nah, rencananya gini, karena Asahara ini dia kepingin memerintah Jepang. Dia itu kepingin mempercepat Perang Dunia Ketiga, di mana dia percaya Perang Dunia Ketiga ini Jepang dan Amerika ini akan entah perang atau mereka akan barengan bersamaan melawan musuh, tak tahu siapa, gitu loh. Jadi pokoknya dia tuh percaya Armageddon tuh dia yang membawa dan dia akan memenangkan demi nama Tuhan. Nah, dan dia juga percaya orang-orang di luar sekte dia yang nggak percaya sama dia, karena dia itu kan menganggap bahwa dia tuh Tuhan Yesus. Jadi orang yang nggak percaya sama dia pasti kalau mati masuk neraka atau direinkarnasi jadi binatang. Jadi kalau percaya sama dia masuk surga atau direinkarnasi jadi manusia, kurang lebih kayak gitu. Untuk menyelamatkan orang-orang yang nggak percaya ini, menurut sektenya, kamu harus membunuh orang-orang yang gak percaya itu. Ketika mereka mati kamu bunuh, mereka mati masuk surga. Jadi bukan diajak untuk percaya sama Asahara, tapi dibunuh. Ketika kamu membunuh orang yang gak percaya, yang gak percaya ini mati masuk surga. Percayanya kayak gitu. Aneh gak? Gila gak? Dan orang-orang ini semua ribuan ini ke brainwash dan percaya sama hal kayak gitu. Jadi kenapa dia merencanakan untuk membunuh orang-orang sebanyak itu di Tokyo Station? Karena dia percaya orang banyak ini ketika mati, dan yang membunuh adalah orang kudus yang percaya sama Asahara, mereka semua masuk surga. Gila kan? Asahara ini sudah lama kepingin masuk ke pemerintahan. Dia mencalonkan diri di pemilihan tapi nggak pernah menang guys. Akhirnya dia marah, dia tahu dia nggak akan bisa menang lewat pemilu. Dia mau lewat dengan cara menumbangkan pemerintahan Jepang. Gimana caranya? Jadi serangan 20 Maret 1995 itu tuh dilakukan di sebuah stasiun Tokyo Metro, di mana stasiun ini banyak sekali orang-orang yang ketika rush hour itu jam-jam pagi ketika masuk kerja, orang-orang yang pakai kereta ini adalah orang-orang pemerintahan, karena line keretanya ini itu tuh semuanya akan melewati gedung-gedung pemerintahan. Jadi dia pinter, nggak cuman pilih stasiun yang banyak orang, tapi banyak orang pemerintah, karena gedung-gedungnya yang di line ini itu tuh gedung-gedung pemerintah, mungkin DPR-nya, mungkin kerajaan atau apa. Pokoknya di daerah satu line Tokyo Metro itu, namanya Tokyo Metro sekarang. Nah, dia caranya gimana? Dia pakai gas namanya gas sarin, zat namanya sarin. Ini memang terkenal dipakai di Perang Dunia Kedua untuk menjadi senjata kimia paling mematikan. Sampai pada tahun 1980 atau 90
seluruh dunia ini setuju untuk nggak boleh menggunakan sarin ini karena terlalu kejam lah dan nggak berperi kemanusiaan. Jadi perang pun nggak boleh pakai sarin gas ini. Tapi dia pakai ini. Sarin gas ini gimana? Sarin gas itu sebuah senyawa kimia yang nggak ada baunya, nggak ada warnanya, dan gampang untuk menguap. Jadi kalau dia itu sebagai cairan, kamu buka sedikit dia kena ruangan gini ya, dia langsung menguap jadi gas, dan gas ini mematikan karena ketika kamu menghirup gas ini, otot-ototmu itu semuanya akan mengencangkan semua, jadi kayak tegang gitu loh, sampai kamu tuh otot pernafasanmu itu tegang dan kamu nggak bisa nafas. Jadi ketika kamu menghirup, kamu pertama akan mimisan, kamu akan drooling atau kayak air liurmu tuh keluar jadi kayak gitu loh. Jadi mimisan, drooling, pada akhirnya kejang-kejang meninggal dalam waktu 10 menit. Dan katanya sarin gas ini 26 kali lebih mematikan daripada cyanida. Jadi kalau kalian kemarin sempat rame kasusnya cyanidanya Jessica, sarin ini 26 kali lebih mematikan dari cyanida. Makanya sampai dilarang dipakai di mana-mana. Dan untuk memproduksi ini pun si Asahara ini juga sudah membangun sebuah kompleks untuk produksi sarin ini habis puluhan juta US dollar. Jadi dia duitnya banyak banget. Orang nggak tahu duitnya jutaan US dollar pokoknya. Mungkin miliaran, aku nggak tahu. Sampai dia bisa bangun pabrik kimia yang harganya itu puluhan juta US dollar. Jadi kalian bisa bisa menggambarkan bagaimana besar dan kayanya sekte ini. Ini bukan sekte yang sembunyi-sembunyi yang nggak punya duit. Enggak, sekte ini banyak banget duitnya dan masih sampai bisa memproduksi kimia sendiri, senjata kimia sendiri. Nah, ketika 20 Maret itu gimana? Ada 5 orang yang datang ke 3 stasiun yang berbeda. Kalau nggak salah 3 atau 5 stasiun yang berbeda. Sarinnya itu, gas sarinnya itu kayak cairan air putih gitu loh. Nah, dia itu dimasukkan ke plastik lalu dibungkus sama koran. Nah, setelah itu masuk ke kereta. Nah, masuk ke kereta ditaruh bawah. Mereka bawa payung, guys. Payungnya ini, ujung payungnya itu sudah dilancipkan. Jadi ketika mereka berdiri mau keluar dari kereta, ini ditusuk. Jadi payungnya ini menusuk cairannya itu supaya bolong. Cat, bolong kan, langsung menguap. Nah, mereka langsung lari, naik mobil, langsung kembali ke markas mereka. Nah, kejadian ini setelah menguap dan itu sempat keretanya itu jalan 3 stasiun. 3 stasiun orang keluar masuk. Akhirnya ada 13 atau 14 orang yang meninggal pada saat itu juga. Dan 1000 orang itu nggak meninggal tapi luka parah kayak kejang-kejang dan nervous systemnya itu permanently damage. Jadi kayak nerve-nya itu cacat akhirnya, nggak tahu gimana, nggak bisa nafas, maksudnya nggak bisa berfungsi dengan baik atau gimana, pokoknya cacat permanen. Dan kejadian ini teror terbesar di Jepang sampai sekarang, guys, di dunia modern. Jadi orang-orang Jepang tuh semua ketakutan dan trauma besar karena kejadian ini. Meskipun ini racunnya sarin itu nggak dimasukkan ke tong sampah ya, tapi mereka tuh takut kalau ini tuh bisa dimasukkan ke tong sampah ke depannya. Itu kenapa sejak saat itu Tokyo itu pemerintahnya bukan melarang tapi dia meminimalisasikan tong-tong sampah di tempat-tempat umum. Nah, sejak saat itu Tokyo dan seluruh Jepang juga ya akhirnya ngikuti karena itu kejadian nasional yang besar, orang-orang Jepang semuanya takut dan nyari tong sampah itu sulit sejak saat itu. Sampai contohnya kemarin pada saat Presiden Amerika, kalau nggak salah Trump atau Obama itu sempat ke Jepang juga. Itu tuh pada saat mereka ke Jepang, tong-tong sampah yang di Tokyo ini baru-baru ya. Kan Obama sama Trump kan baru-baru ini. Tong-tong sampah itu di seal sama mereka. Jadi nggak bisa dipakai karena saking takutnya. Padahal kejadiannya sudah tahun 1995, tapi terus membekas menjadi sebuah tragedi yang besar untuk orang-orang Jepang. Setelah kejadian itu tahu kan, karena banyak yang bocor, yang ngelakuin itu Aum Shinrikyo ini, si Asahara. Akhirnya ketangkep, digerebek markasnya, ditangkap semua yang
member-member seniornya ditangkap dan diadili, dan sebagian besar dari mereka itu dihukum mati. Nah, si Asahara pun barusan meninggal tahun 2018 dengan digantung. Jadi ditangkapnya tahun 95 dan akhirnya dieksekusi dengan gantung itu tahun 2018. Dia umur 63 kalau nggak salah, 63 atau 53, aku lupa. Kejadian ini sangat menyedihkan dan mengenaskan, guys. Banyak orang Jepang trauma karena ini. Nah, Aum Shinrikyo ketika mereka sudah selesai, dia pecah jadi dua, namanya Alep sama satunya The Circle of Light. Dan sampai hari ini dua sekte ini masih ada, tapi masih di bawah pengawasan ketat oleh polisi Jepang. Dan masih ada orang-orang yang mengikuti Alep dan Circle of Light ini gitu loh sampai hari ini. Mungkin sampai situ aja, guys, ceritanya tentang Aum Shinrikyo dan tentang Asahara. Menurut kalian gimana? Apakah orang-orang Jepang nggak usah takut lagi mungkin sekarang karena sudah aman? Karena harusnya tong sampah sudah ada di mana-mana di Jepang supaya kita turis-turis lebih gampang untuk ketemu tong sampah. Menurut kalian gimana? Atau tetap harus berhati-hati karena ini trauma yang besar buat orang Jepang. Kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nantikan video-video kita di episode-episode berikutnya di Stripes After Dark. Oke? Bye-bye!